Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Bella. Saya dari kelas 1 AP3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas agama Islam dengan dosen pengampu, Bapak Andrian. Pertanyaan pertama, Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, salamah artinya keselamatan. Jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk definisi Islam? Jelaskan. Izin menjawab pertanyaan pertama. Jadi, tindakan mahasiswi yang menyingkirkan batu di tengah jalan bisa dikaitkan dengan definisi Islam melalui 3 akar kata yang disebutkan. Yang pertama, aslam artinya berserah diri. Mahasiswi tersebut dapat dilihat sebagai seseorang yang berserah diri kepada kehendak Allah dengan mengikuti prinsip Islam. Dalam hal ini, tindakan menyingkirkan bahaya dari jalan adalah bentuk tanggung jawab sebagai muslim yang ingin berbuat kebaikan. Arti yang kedua yaitu salam artinya damai. Dengan menyingkirkan batu, dia menciptakan kondisi yang lebih aman dan damai bagi orang lain. Tindakan ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Arti yang ketiga, salamah, keselamatan. Batu di tengah jalan bisa menyebabkan kecelakaan atau bahaya bagi orang lain. Dengan menyingkirkan batu, mahasiswi tersebut membantu menjaga keselamatan orang lain yang lewat di jalan tersebut, sehingga tindakannya selaras dengan konsep keselamatan atau salamah. Tindakan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling menolong dan menjaga keselamatan serta perdamaian di masyarakat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Islam berasal dari akar kata bahasa Arab aslamah yang artinya adalah berserah diri, tunduk, atau menyerahkan diri sepenuhnya. Dalam konteks agama, aslam berarti menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan sepenuh hati, menerima aturan-aturannya, dan hidup sesuai dengan petunjuknya. Makna ini mencerminkan inti dari ajaran Islam, di mana seorang muslim diharapkan untuk tunduk kepada kehendak Allah dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam ibadah, muamalah, hubungan sosial, maupun perilaku sehari-hari. Berserah diri ini bukan berarti pasif, tetapi aktif menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan ikhlas. Oleh karena itu, seseorang yang berserah diri dalam arti ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengandung makna salam yang berarti damai, ketenangan, atau keselamatan. Kata salam juga berasal dari akar yang sama dengan Islam, yang mengandung makna kesejahteraan dan perdamaian, baik dengan Allah, diri sendiri, maupun dengan sesama manusia. Islam sebagai agama menekankan pentingnya hidup dalam kedamaian dan harmoni. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menciptakan perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar individu, komunitas, dan bangsa. Ucapan Assalamualaikum yang berarti semoga keselamatan dan kedamaian menyertaimu adalah contoh nyata bagaimana konsep kedamaian sangat ditekankan dalam interaksi sosial umat Islam. Selain itu,
Islam mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan ketidakadilan serta mempromosikan perdamaian dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah atau aslamah, tetapi juga untuk menjaga kedamaian atau salam dalam hubungan sosial dan dalam hati setiap muslim. Pertanyaan ketiga, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam, B. Kajian disiplin ilmu dan isi, C. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam adalah bidang studi yang sangat luas, mencakup analisis mendalam tentang kitab suci Al-Quran, serta perjalanan sejarah peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan modern. Pertama, kajian Al-Quran atau tafsir dan ulumul Quran. Kajian Al-Quran berfokus pada pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Beberapa aspek penting dalam kajian ini meliputi tafsir atau penafsiran Al-Quran, merupakan proses mengungkapkan makna ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks bahasa, sejarah, dan tujuan dari ayat tersebut. Para musafir menggunakan ilmu bahasa Arab, hadis, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, dan ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan ayat. Ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran mencakup berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti sejarah turunnya wahyu atau nuzul Quran, pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyah, qiraat atau bacaan Al-Quran, serta kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat. Memasuki sejarah Islam. Sejarah Islam mencakup perjalanan umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW serta perkembangan agama dan peradaban Islam. Sejarah ini terbagi dalam beberapa periode penting. Yang pertama, masa kenabian 570 sampai 632 Masehi, dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad, wahyu pertama di Gua Hira, dan penyebaran Islam di Mekah dan Madinah. Sejarah ini mencakup berbagai peristiwa seperti hijrah, peperangan, dan penyebaran ajaran Islam. Khalifah Rashidin 632 sampai 661 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Islam dipimpin oleh 4 khalifah yang dikenal sebagai Khalifah Rashidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dengan penaklukan wilayah dan penyebaran dakwah. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Setelah masa Khalifah Rashidin, kekhalifahan Umayyah di Damaskus dan Abbasiyah di Baghdad memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah masa kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan budaya dan arsitektur Islam. Setelah kekhalifahan, Islam terus berkembang di berbagai belahan dunia seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Islam beradaptasi dengan konteks politik dan sosial budaya yang berbeda di berbagai wilayah. 3. Pengaruh Al-Quran dalam sejarah Islam. Al-Quran menjadi pedoman utama dalam segala aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah, sosial, hukum, maupun pemerintahan. Setiap fase sejarah Islam selalu dipandu oleh ajaran Al-Quran yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk syariat, peradilan, dan kebijakan. Kedua, kajian ini saling berkaitan karena sejarah Islam dibangun di atas ajaran Al-Quran. Studi mendalam tentang Al-Quran dan sejarah Islam membantu memahami bagaimana ajaran-ajaran dalam Al-Quran diterapkan dan bagaimana mereka membentuk perjalanan
umat muslim di seluruh dunia. B. Kajian disiplin ilmu dan isi kajian disiplin ilmu dalam konteks agama adalah studi sistematis yang mempelajari aspek-aspek teknologi, moral, ritual, dan sejarah yang membentuk keyakinan dan praktik keagamaan, ajaran doktrin, serta bagaimana agama tersebut mempengaruhi kehidupan umatnya. Dalam agama Islam, misalnya, terdapat beberapa disiplin ilmu utama. Yang pertama, ilmu akidah, teologi. Ilmu akidah atau teologi Islam mempelajari keyakinan fundamental umat muslim tentang Allah, para nabi, wahyu, malaikat, hari kiamat, serta takdir. Kajian ini berusaha meneguhkan iman dan meluruskan pemahaman tentang keesaan Allah atau tauhid dan segala aspek yang terkait dengan akidah. Isi tauhid, keyakinan akan keesaan Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua mazhab teologi utama dalam Islam Sunni yang memberikan penjelasan lebih detail tentang konsep-konsep teologi. Ilmu fiqh atau hukum Islam. Fiqh merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum praktis yang mengatur kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah, hubungan sosial. Isi dari ilmu fiqh mencakup ibadah, aturan-aturan mengenai sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Muamalah, yaitu hukum terkait interaksi sosial seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari metodologi dan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan fatwa. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah cabang ilmu yang mempelajari penafsiran Al-Quran, bertujuan untuk memahami makna ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan konteks sejarah dan bahasa. Tafsir terbagi menjadi beberapa jenis. Tafsir bil matsur, penafsiran yang menggunakan hadis atau perkataan sahabat Nabi. Tafsir bil ra'yi, penafsiran berdasarkan ijtihad, pendapat pribadi. Musafir yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang atau sebab turunnya ayat-ayat tertentu. Ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu mempelajari riwayat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai pedoman setelah Al-Quran. Hadis meliputi mushatul hadis, ilmu yang mempelajari terminologi dan metodologi pengklasifikasian hadis seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif. Tasawuf adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pembersihan jiwa dan penguatan hubungan spiritual dengan Allah. Dalam praktiknya, tasawuf melibatkan latihan-latihan spiritual, zikir, dan pengembangan akhlak yang baik. Beberapa poin penting dari ilmu tasawuf. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dan nafsu duniawi. Makamat dan ahwal adalah tahapan spiritual yang dilalui seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu kalam atau teologi dialektis. Ilmu kalam atau teologi dialektis adalah cabang-cabang teologi yang menggunakan metode rasional dan argumentasi logis untuk membela doktrin agama. Isu-isu yang dibahas dalam ilmu dalam mencakup konsep ketuhanan, keadilan Tuhan, kehendak bebas, dan hubungan antara iman dan akal. Ilmu sirah, sejarah kehidupan Nabi. Ilmu sirah mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad dari masa kelahiran hingga wafatnya.
Ilmu ini penting untuk memahami konteks turunnya wahyu, perkembangan dakwah Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Ini pokok dari ilmu sirah meliputi periode Mekah, awal kenabian, tantangan dakwah, dan hijrah ke Madinah. Periode Madinah. Pembentukan negara Islam pertama, perjanjian-perjanjian penting, serta peperangan besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Khandaq. Ilmu maqasid syariah. Ini adalah cabang ilmu yang berfokus pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ilmu ini membantu memahami esensi dan tujuan di balik perintah dan larangan dalam hukum Islam. Kesembilan adalah ilmu balah retorika Islam. Ilmu balahah mempelajari keindahan bahasa Al-Quran dan hadis serta bagaimana pesan-pesan disampaikan dengan tepat dan efektif. Ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ma'ani, ilmu tentang makna dan penyusunan kata-kata dalam konteks yang benar. Bayan, ilmu tentang kejelasan dan variasi dalam menyampaikan makna. Badi, ilmu tentang keindahan bahasa seperti metafora dan majas. Kaidah tujuan didatangkan syariat Islam. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam dikenal sebagai maqasid syariah adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum Islam. Tujuan ini berfungsi untuk melindungi dan memelihara kepentingan serta kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama menetapkan 5 tujuan utama. Yang pertama, maqasid syariat yang disebut dengan dauriyat al-ham atau 5 kebutuhan pokok yang harus dijaga oleh syariat Islam. Berikut penjelasan mengenai tujuan-tujuan tersebut, yaitu menjaga agama, hifzun din. Tujuan paling utama syariat adalah melindungi dan menjaga agama Islam. Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah yang wajib seperti salat, zakat, puasa, dan haji sebagai sarana menjaga agama. Selain itu, syariat juga melarang perbuatan yang dapat merusak iman dan keyakinan, seperti murtad, keluar dari Islam, atau melakukan praktis syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, menjaga jiwa. Syariat Islam sangat menekankan perlindungan terhadap nyawa dan kehidupan manusia. Untuk menjaga jiwa, Islam menetapkan larangan terhadap pembunuhan dan kekerasan. 3. Menjaga akal. Syariat Islam sangat mementingkan akal sebagai alat untuk memahami wahyu dan menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, Islam melarang segala hal yang dapat merusak fungsi akal seperti konsumsi minuman keras, narkoba, atau zat-zat yang memabukkan. Syariat juga mendorong umat untuk mencari ilmu dan mengembangkan akal melalui pendidikan, sehingga akal dapat digunakan dengan baik untuk kebaikan pribadi dan masyarakat. 4. Menjaga keturunan. Syariat Islam mengatur dengan jelas tata cara pernikahan dan kehidupan keluarga untuk menjaga kelangsungan keturunan yang sah dan bermartabat. Islam melarang perzinahan, hubungan di luar nikah, dan tindakan lain yang merusak keturunan, serta kehormatan keluarga. Hukum-hukum tentang pernikahan, perceraian, dan warisan dalam Islam semuanya bertujuan untuk melindungi stabilitas dan kehormatan keluarga serta menjaga kelangsungan generasi. 5. Menjaga harta. Syariat Islam menetapkan aturan yang ketat dalam hal kepemilikan dan transaksi harta benda untuk melindungi harta dari perbuatan curang,
penipuan, dan pencurian. Islam mewajibkan zakat untuk mendistribusikan kekayaan secara merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Syariat juga memberikan perlindungan atas hak kepemilikan seseorang, melarang praktik riba, penipuan, dan mewajibkan pengelolaan harta dengan cara yang benar. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.